Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viara Fauzia Riani, NPM saya 2410631040025. Saya dari kelas 1B, Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil dari observasi lapangan ke lembaga pendidikan nonformal sebagai pengganti UAS dalam mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat. Saya memilih PKBM Bakti Winaya. Latar belakang, PKBM atau yang biasa disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah lembaga pendidikan nonformal yang berfungsi untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. PKBM bertujuan untuk memperluas aksesibilitas pendidikan dengan menyediakan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kursus, keterampilan, pelatihan bahasa, dan program keaksaraan. PKBM merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tingkat pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh lembaga pendidikan formal. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada anak-anak, tetapi juga remaja dan orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Melalui PKBM, masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar sepanjang hayat dan mengembangkan potensi diri mereka. Perencanaan PKBM Bakti Winaya. PKBM Bakti Winaya berdiri pada tanggal 11 Maret 1998. PKBM Bakti Winaya ini terletak di Jalan Raya Kedung Waringin, nomor 2, Kampung Kedung Gede, RT 6, RW 2, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan dipimpin oleh Bapak Endang Hernawan, SPD. Pada awal mulanya, PKBM Bakti Winaya menjadi pelopor atau cikal bakal adanya PKBM di Kabupaten Bekasi. Bangunan atau yayasannya bekerja sama dengan yayasan yang pada awal mulanya Yayasan Anugrah yang memiliki bangunan ini. Didirikannya bangunan ini pada tanggal 16 Mei 2000 di Kedung Waringin dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi yang bernama Haji Wikanda Darmawijaya. Visi dan misi PKBM Bakti Winaya. Visi, terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, mandiri berdaya saing, dan belajar. Misinya, yang pertama, mewujudkan program pendidikan luar sekolah yang berbasis pada masyarakat luas dan berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang kedua, memasyarakatkan belajar dan membelajarkan masyarakat. Program pendidikan nonformal PKBM Bakti Winaya. Dulu, pada awal mula berdirinya PKBM Bakti Winaya, program yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari KBU, kelompok belajar usaha, KF, keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan juga masih sangat lengkap, yaitu ada paket A, paket B, paket C. Namun, pada saat ini, program pendidikan nonformal yang ditawarkan kepada masyarakat oleh PKBM Bakti Winaya, yang pertama ada pendidikan kesetaraan, paket B dan paket C saja. Yang kedua ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Yang ketiga ada PKH, pendidikan kecakapan hidup. Yang keempat ada TBM, Taman Baca Masyarakat. Yang kelima ada KF, keaksaraan fungsional. Tujuan PKBM Bakti Winaya. Yang pertama, pendidikan nonformal yang terjangkau. PKBM Bakti Winaya menyediakan pendidikan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, orang dewasa, atau masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah formal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pembelajaran, PKBM Bakti Winaya membantu anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, baik dalam bidang keterampilan teknis, kewirausahaan, maupun pengetahuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pembentukan karakter dan soft skill. Selain keterampilan teknis, PKBM Bakti Winaya juga berfokus pada pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kepemimpinan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial masyarakat. Yang keempat, membuka kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan. PKBM Bakti Winaya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka, bahkan setelah mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, dan memberikan akses untuk mencapai keterampilan yang lebih tinggi.
Manfaat PKBM Bakti Winaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Dengan menyediakan akses terhadap berbagai program pelatihan dan pembelajaran, PKBM Bakti Winaya dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan individu yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup mereka, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kerja. PKBM Bakti Winaya sering menawarkan pelatihan keterampilan kerja atau kewirausahaan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat berkompetisi di pasar kerja atau membuka usaha sendiri. Yang ketiga, mendorong partisipasi sosial. Program yang ada di PKBM Bakti Winaya dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta menciptakan rasa kebersamaan yang lebih erat. Pelaksanaan PKBM Bakti Winaya. Pelaksanaan PKBM Bakti Winaya pada saat ini secara kurikulum hampir ke pendidikan formal. Semenjak 2015 kemarin adanya Dapodik. PKBM Bakti Winaya satu naungan di bawah Dinas Pendidikan di pusatnya. Tetapi PKBM Bakti Winaya adalah pendidikan non-formal dan informal. Pada pelaksanaan pembelajaran, PKBM Bakti Winaya hanya melakukan pelaksanaan pembelajaran pada hari Sabtu dan Minggu karena 60% peserta didik di atas usia sekolah. Pelaksanaan pembelajaran PKBM Bakti Winaya dalam 1 bulan hanya 8 kali pertemuan. Untuk proses pembelajaran, PKBM Bakti Winaya bekerja sama dengan SMK Krida Mandiri yang berada di Bojong. Kerjasama ini disebabkan karena di PKBM Bakti Winaya kekurangan ruangan. Jadi peserta didik PKBM Bakti Winaya melakukan pembelajaran di SMK Krida Mandiri. Selama proses pembelajaran, PKBM Bakti Winaya juga tidak kalah dengan metode pembelajaran yang ada di sekolah formal ataupun lainnya. Pembelajaran peserta didik PKBM Bakti Winaya cukup beragam. PKBM Bakti Winaya juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk mengikuti zaman pada sekarang. Salah satu contohnya belajar menggunakan laptop atau membuat makalah di Microsoft Word, terus yang lainnya. Penilaian PKBM Bakti Winaya. Penilaian PKBM Bakti Winaya menyesuaikan yang diprogramkan atau yang ada di peraturan pendidikan. Setiap semester, pendidikan Bakti Winaya melakukan ujian semester. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa atau pemahaman peserta didik dan pencapaian peserta didik yang didapatkan selama 1 semester. Selain itu, PKBM Bakti Winaya juga ada AKM atau yang biasa disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum yang dilaksanakan untuk kelas 8 pada program kesetaraan paket B, sedangkan pada program kesetaraan paket C yang melaksanakan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum pada kelas 11. Pada saat pelaksanaan AKM, PKBM Bakti Winaya menggunakan komputer atau online karena dengan mengikuti kemajuan zaman adanya teknologi. Jenis soal pertanyaan pada AKM yaitu berbentuk literasi dan nominalisasi. PKBM Bakti Winaya juga ada penilaian untuk lembaga. Selain penilaian untuk peserta didik, PKBM Bakti Winaya, AKM, Asesmen Kompetensi Minimum ini untuk lembaga. Hal ini juga mengetahui bagaimana guru-guru yang ada di lembaga tersebut, seperti hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi ruangannya dan pelayanan. Dampak positif PKBM Bakti Winaya. PKBM Bakti Winaya memiliki berbagai dampak positif yang signifikan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, PKBM Bakti Winaya berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan sikap yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dapat ditimbulkan dari program-program yang diselenggarakan oleh PKBM Bakti Winaya. Yang pertama, peningkatan keterampilan praktis. Peningkatan keterampilan praktis dalam masyarakat merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memperbaiki keterampilan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan wawasan. Peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam masyarakat merujuk pada usaha untuk memperluas dan memperdalam pemahaman serta sudut pandang individu atau kelompok dalam masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, ada memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat atau yang biasa disebut dengan lifelong learning.
Memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning dalam masyarakat merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidup, mulai dari pendidikan formal hingga pendidikan non-formal. Yang keempat, meningkatkan akses pendidikan. Meningkatkan akses pendidikan dalam masyarakat merujuk pada upaya untuk menyediakan kesempatan yang lebih luas dan merata bagi setiap individu dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau usia. Tantangan PKBM Bakti Winaya. Semenjak adanya COVID-19, PKBM Bakti Winaya mengalami penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan imbasnya yang sangat terasa. Di balik dampak positif PKBM Bakti Winaya, juga mempunyai tantangan atau kendala yang dirasakan dalam melaksanakan pembelajaran atau ujian semester. Berikut beberapa tantangan yang ada di PKBM Bakti Winaya. Yang pertama, antusias masyarakat. Dari segi antusias atau animo masyarakat yang kurang ikut serta dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi tantangan di PKBM Bakti Winaya. Sehingga masyarakat sekitar semakin berkurang untuk semangat belajar. Semangat belajar, terkadang warga hanya mendaftar saja, sulit untuk mengajak warga sekitar dalam mengikuti kegiatan belajar walaupun pembelajarannya hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, siswa karyawan. Siswa yang mengikuti program kesetaraan paket B atau paket C yang menjadi karyawan di perusahaan atau PT juga menjadi tantangan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh PKBM Bakti Winaya, terutama jika PKBM Bakti Winaya ingin melaksanakan ujian semester. Dikarenakan pelaksanaan ujian semester di jam kerja siswa tersebut, PKBM Bakti Winaya mengalami kesulitan dalam meminta izin kepada HRD ke PT tersebut jika ingin melaksanakan ujian, agar siswa tersebut bisa mengikuti ujian. Selain itu, siswa tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan saja atau hanya mengikuti ujian saja, tetapi tidak mau ikut serta dalam pembelajaran yang dilakukan PKBM Bakti Winaya. Yang ketiga atau yang terakhir, kurikulum yang kurang menunjang. Kurikulum yang kurang menunjang di PKBM Bakti Winaya merujuk pada sistem pendidikan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman, serta tidak relevan dengan dunia kerja, segi keterampilan, dan perkembangan teknologi, misalnya di dunia usaha. Dulu PKBM Bakti Winaya masih menawarkan program KBU atau yang biasa disebut dengan kelompok belajar usaha. PKBM Bakti Winaya masih bisa menyalurkan keterampilan kerajinan, contohnya membuat anyaman, rotan. PKBM Bakti Winaya juga bisa bekerja sama dengan perusahaan atau PT. Sekian presentasi hasil observasi dari saya untuk pengganti UAS dalam mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat tentang PKBM Bakti Winaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.